Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pembuatan database MySQL menggunakan aplikasi XMPP di terminal CMD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DML, yakni Data Manipulation Language, yang mana DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi data atau pengolahan data dalam tabel. Dalam DML sendiri, ada 4 jenis query, yakni insert, update, select, dan delete. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai DDL. Baik, seperti video sebelumnya, pertama-tama kita akan membuka XMPP terlebih dahulu. Aktifkan Apache dan juga MySQL. Setelah aktif, kita buka command prompt. Lalu, change directory sampai C, lalu masuk ke XM, masuk ke MySQL, lalu bin. Setelah sampai bin, kita masuk ke MariaDB dengan perintah MySQL root. Kita akan masuk ke MariaDB name root. Baik, sudah masuk. Seperti biasa, sudah masuk ke MariaDB, kita show database terlebih dahulu untuk melihat database apa saja yang kita miliki. Baik, di sini saya mempunyai 9 database. Seperti video sebelumnya, saya sudah membuat database mahasiswa. Jadi di sini saya akan menggunakan database tersebut dengan perintah use mahasiswa. Baik, sudah terganti. Lalu kita show tables. Kita lihat tables apa saja yang ada. Seperti video sebelumnya, kita sudah membuat 3 tabel di dalam database mahasiswa. Masuk ke query pertama, yakni insert. Saya akan memasukkan data ke data mahasiswa. Insert sendiri merupakan perintah yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam database atau dalam tabel. Jadi dalam insert kita dapat menggunakan 3 sintaks yang ada untuk menambahkan data, yakni pertama, untuk menambahkan langsung data pada semua kolom yang ada, kedua, menambahkan data ke dalam beberapa kolom saja, dan yang terakhir, menambahkan beberapa data ke dalam semua kolom sekaligus. Baik, langsung saja dengan perintah insert into data mahasiswa values. Oh ya, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu struktur dari data mahasiswa dengan cara des data mahasiswa. Ada name, nama, jenis kelamin, alamat, kode dosen. Yang mana name bertipe int, nama bertipe varchar, jenis kelamin char, alamat dan kode dosen varchar. Kita masuk insert into data mahasiswa values. Nah, untuk integer sendiri kita tulis seperti biasa. Lalu untuk varchar kita menggunakan tanda petik 2. Dan untuk char kita menggunakan tanda petik 1. Baik, query oke. Kita bisa lihat dengan perintah sudah masuk name, nama, jenis kelamin, alamat,
dan juga kode dosen. Baik, untuk query yang kedua, yakni menambahkan data pada beberapa kolom saja. Di sini saya akan menambahkan data pada kolom NIM dan nama saja. Dengan cara masih sama, insert into data mahasiswa, kurung buka. Kita akan menambahkan ke dalam NIM dan juga nama. Values-nya NIM kita menggunakan integer. Lalu nama kita menggunakan varchar. Oke, lihat. Sudah masuk. Ini 0 karena kita tidak ada menambahkan, karena kita hanya menambahkan di kolom nama NIM dan juga nama. Baik, untuk perintah insert yang terakhir ada untuk menambahkan ke semua kolom beberapa data dengan cara sama seperti ini, hanya saja untuk values-nya kita langsung tambahkan beberapa. Insert into values. Agar lebih rapi kita beri nama, lalu jenis kelamin, alamat, maaf, kita ulang. Values, kita tambahkan koma di sini untuk menambahkan data lagi. Masih ini error ya, karena kita menambahkan itu 2 kali. Ya, karena terjadi duplikat untuk NIM 22013. Oke, kita ulang ya. Insert into data. Kita mulai dari sini. Koma, lanjut.
ini akan terjadi error. Ini akan terjadi error ya. Oke, kita ulang lagi. Insert into data mahasiswa values. Kita ulang lagi. Dua-dua. Lalu jenis kelamin, alamat, jangan lupa koma. Selanjutnya baik, setelah selesai jangan lupa untuk titik koma. Kita sudah menambahkan 7 data. Baik, kita lihat. Sudah masuk semua. Baik, setelah
query insert, saya akan menjelaskan mengenai update. Perintah update sendiri dapat digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data atau perubahan data pada database atau kolom yang sudah ada yang kita buat sebelumnya. Dalam update sendiri ada banyak variasi dalam penulisannya yang memiliki arti dan fungsi berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Baik, yang pertama ada untuk mengupdate atau merubah data secara keseluruhan. Untuk query ini kita harus sedikit berhati-hati karena penggunaan ini akan merubah seluruh data. Berikut update data mahasiswa set alamat 10 query yang 10 data pada data mahasiswa sudah berubah. Yang awalnya seperti ini menjadi Badung semua. Maka dari itu harus berhati-hati dalam menggunakan perintah update ini. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan perintah update yang kedua, yakni update berdasarkan kondisi. Yakni seperti ini. Update data mahasiswa set alamat sama dengan Denpasar where di mana NIM dari mahasiswa tersebut ialah 22014. Kita ubah di mana nama dari mahasiswa tersebut ada Ika. Baik, sudah terganti. Mari kita lihat. Sudah terganti. Awalnya Badung semua menjadi atas nama Ika, menjadi Denpasar. Lalu ada perintah update yang ketiga, yakni untuk mengubah lebih dari satu baris dengan cara kita dapat menggunakan look or atau update data mahasiswa seperti biasa, lalu set alamat tersebut, set alamat sama dengan Gianyar where NIM sama dengan 22015 or nama mahasiswa tersebut
Kemudian, oke, sudah berubah. Kita cek. NIM 22015 sudah berubah menjadi Gianyar. Lalu atas nama Kadin juga sudah berubah menjadi Gianyar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai select. Select sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database ataupun dengan data yang baru kita buat. Seperti tadi, dalam select sendiri ada berbagai macam perintah, yang dimana di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah. Seperti yang baru saja kita gunakan, yakni perintah dasar dari select, yaitu select bintang from data yang mana bintang sendiri berarti semua data dari data mahasiswa. Berikut. Lalu ada select berdasarkan kondisi. Select semua data dari data mahasiswa di mana NIM dari mahasiswa tersebut sama dengan 22017. Akan terlihat hanya satu data, yakni data dari mahasiswa dengan NIM 220017. Lalu ada select limit, yakni select yang bisa digunakan untuk membatasi data yang akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Select, sebelumnya di database mahasiswa kita memiliki 3 tabel. Data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Untuk dosen dan mata kuliah sendiri sudah saya inputkan data. Mari kita lihat. Select from dosen. Sudah berisi data. Lalu select from mata kuliah. Juga sudah terdapat semua datanya. Lalu saya akan menjelaskan select untuk menampilkan berdasarkan limit. Saya akan select from data mahasiswa limit 4. Maka dia akan menampilkan 4 data teratas dari tabel data mahasiswa. Lalu ada select range atau antara nilai tertentu. Dalam select ini sendiri ada 2 query yang dapat digunakan, yakni yang pertama select from data mahasiswa
di mana NIM lebih kecil dari 22017. Maka dia akan menampilkan data terkecil sebelum NIM 22017. Kita juga bisa menggunakan select from data jika ingin melihat data yang lebih besar where NIM lebih besar dari 22017. Maka yang akan tampil adalah dari 22018 sampai selesai. Lalu untuk selection yang kedua yakni menggunakan between atau di antara. Select all from data mahasiswa where NIM between 22015 and 22019. Maka dia akan menampilkan NIM dari 22015 sampai dengan 22019. Lalu selanjutnya select aggregate atau select agregasi. Pada perintah select ini terdapat 4 query dengan fungsinya masing-masing, yakni ada AFG untuk menghitung rata-rata, sum untuk menjumlahkan isi data, count untuk menjumlahkan banyak data, dan terakhir max untuk menampilkan nilai tertinggi dari data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk select AFG terlebih dahulu, yakni untuk menghitung rata-rata. From data rata-rata, kita akan menampilkan rata-rata dari NIM. From data mahasiswa. Sudah tampil dari seluruh NIM yang ada, sudah ditentukan rata-ratanya semua. Lalu ada sum, select sum. Kita gunakan NIM juga untuk menghitung seluruh jumlah NIM. From data mahasiswa. Seluruh NIM dijumlahkan dengan menampilkan hasil seperti berikut. Lalu untuk count, yakni menampilkan banyak jumlah data. From ada 10 NIM. Nah, untuk yang terakhir, max, yaitu data terbesar. Select max dari NIM yang ada from data mahasiswa, yakni 22020. Ya, 22020. Lalu setelah
select aggregate atau agregasi, ada perintah yang bernama select order by, yang dimana untuk mengurutkan data di bidang tertentu pada urutan naik atau turun. Untuk query-nya sendiri seperti berikut. Saya akan menggunakan tabel kode matkul. Kita select terlebih dahulu. Select seluruh data dari tabel mata kuliah. Baik, kita akan untuk order by saya akan menggunakan dua tabel. Pertama, tabel mata kuliah. Lalu yang kedua, tabel dosen. Select from dosen. Baik, kedua tabel sudah tampil. Ada dari untuk order by sendiri terdapat dua jenis, yaitu dari data terbesar ke terkecil dan juga sebaliknya, dari terkecil ke terbesar. Untuk yang pertama kita dari yang terkecil terlebih dahulu. Select all from dosen. Kita menggunakan tabel dosen. Order by kode matkul ASC, yaitu ascending, yang mana menampilkan data dari data terkecil ke data terbesar. Yang awalnya acak kode data dengan kode matkul acak-acakan menjadi data dengan kode matkul yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu untuk yang terbesar yang terkecil, kita dapat menggantinya dengan descending. Ya, sudah diurutkan dari kode matkul terbesar ke kode matkul terkecil. Baik, selanjutnya ada select untuk group by, yang mana digunakan untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama dengan daftar bidang tertentu menjadi satu data. Dengan cara seperti berikut. Kita akan menggunakan tabel dosen kembali. Select. Kita akan menampilkan kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen yang kita ambil dari alamat dosen. Select kode dosen, nama dosen, dan juga alamat dosen. Maaf, from tabel dosen, group by alamat dosen. Baik, seperti berikut. Badung terdapat 6 ya. Yang tampil hanya kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen, karena kita menselect hanya 3 data tersebut, kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen, mana di group by alamat dosen. Selanjutnya ada select inner join. Yang pertama ada inner join dua tabel, yang menggabungkan dua tabel yang memiliki relasi. Di sini saya akan menggunakan tabel dosen dan kode matkul, yang mana direlasikan oleh kode matkul. Baik, seperti berikut. Select all from dosen, inner join, mata kuliah on, kita inisialis dosen, dan kode matkul sama dengan mata kuliah
juga kode matkul. Dia akan menampilkan seluruh data dari dosen dan juga seluruh data dari mata kuliah. Bisa juga dibalik. Coba kita rubah. Untuk relasinya ini kita biarkan saja karena tidak terlalu berpengaruh. Yang penting mereka sudah berelasi dengan nama yang sama. Dia akan pindah yang mana kode tabel mata kuliah akan berada di sebelah kiri. Baik, selanjutnya inner join 3 tabel. Yang mana ketiga tabel tersebut saya akan menggunakan tabel mahasiswa, tabel kode dosen, tabel dosen, dan juga tabel mata kuliah. Yang mana query-nya saya akan menampilkan saya tidak akan menampilkan semua data dari ketiga tabel tersebut, tetapi saya hanya menampilkan beberapa data, antara lain NIM dari mahasiswa tersebut, nama mahasiswa tersebut, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kode dosen, dan nama dosen itu. Dengan cara seperti berikut. Select, kita akan menampilkan NIM dari data mahasiswa, NIM, lalu nama dari tabel data mahasiswa, lalu kode mata kuliah dari tabel mata kuliah, kode matkul, lalu nama matkul, mata kuliah, nama matkul, dan juga SKS. Mata kuliah, SKS. Untuk penulisan SKS sendiri, lalu pada tabel dosen kita akan menampilkan kode dosen dan nama dosen. Lalu kita inner join-kan salah, nama dosen from kita data mahasiswa terlebih dahulu. Akan terjadi error. Data mahasiswa terlebih dahulu, lalu kita joinkan dengan tabel dosen, di mana dalam tabel mahasiswa berelasi dengan tabel dosen melalui kode dosen. Kita tulis dengan cara mahasiswa kode dosen sama dengan dosen kode dosen. Lalu kita joinkan kembali untuk tabel mata kuliah dengan tabel dosen.
di mana kedua tabel ini berhubungan melalui kode matkul. Sama dengan mata kuliah kode matkul. Terjadi error karena saya salah menulis data mahasiswa. Baik, kita ulang. Kita bisa ambil langsung seperti ini. Kita edit. Mahasiswa. Sudah tampil. Kita menampilkan NIM, nama, kode matkul, nama matkul, SKS, kode dosen, dan juga nama dosen tersebut. Selanjutnya, untuk perintah join ada left dan right join. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai left join, yang akan menampilkan semua data yang ada pada sebelah kiri. Semua data tabel pada sebelah kiri. Baik, kita langsung saja lihat query-nya. Select from, saya akan menggunakan tabel dosen dan juga mata kuliah. From dosen, left join, mata kuliah, di mana mereka saling berelasi menggunakan kode matkul seperti pada inner join sebelumnya. Kode matkul sama dengan mata kuliah kode matkul. Dia akan menampilkan tabel dosen terlebih dahulu pada sebelah kiri dan juga menampilkan tabel mata kuliah pada sebelah kanan. Selanjutnya kita bisa rubah penempatannya. Sama seperti pada inner join sebelumnya, terubah. Untuk relasinya tidak terlalu berpengaruh, kita biarkan saja. Nah, mengapa di sini terdapat 6 row, sedangkan di sini terdapat 7 row? Karena pada tabel mata kuliah, ada satu mata kuliah yang ada salah satu data dari tabel mata kuliah yang tidak memiliki relasi dengan tabel dosen. Karena apa dia bisa muncul? Karena saya meletakkan tabel mata kuliah pada sebelah kiri, yang mana kita akan menampilkan seluruh data dari tabel yang ada pada sebelah kiri. Jadi dia akan tampil sampai yang tidak memiliki data. Baik, untuk yang terakhir ada select untuk right join. Sama seperti left join, yang membedakan hanya right join untuk yang di sebelah kanan dan left join untuk yang di sebelah kiri. Query-nya pun sama. From dosen, right join, mata kuliah, on dosen.kode matkul sama dengan mata kuliah kode
matkul. Mengapa dia sama? Karena ini menampilkan data yang pada sebelah kanan. Sedangkan untuk query-nya, ini query dari query pertama yang left join. Dia akan menampilkan tabel dosen terlebih dahulu, lalu tabel mata kuliah setelahnya. Yang mana dia hanya akan berubah tempat. Yang awalnya pada left join dia berada di sebelah kanan untuk tabel dosen, dan untuk di right join dia berada di sebelah kiri. Baik, kita rubah kembali agar sama seperti sebelumnya. Select all from mata kuliah, right join dosen out dosen mata matkul. Untuk sama seperti sebelumnya, untuk relasinya tidak masalah jika kita akan menaruhnya seperti ini, walaupun untuk tabelnya kita pindahkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir dari query DML ada query delete. Yang mana delete sendiri seperti namanya berarti untuk menghapus data yang berfungsi hampir sama seperti drop pada DDL sebelumnya. Dalam delete sendiri ada 3 variasi dalam penulisannya yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan query delete berdasarkan kondisi. Kita akan menggunakan where, yakni delete from tabel data mahasiswa, di mana baik sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabel data mahasiswanya. Oh ya, kurang from from data mahasiswa. Sudah terlihat, kita akan menghapus salah satu dari data ini, yakni select delete from data mahasiswa, di mana NIM dari data mahasiswa yang ingin kita hapus adalah 22012. Oh, kurang sama dengan delete from data mahasiswa, di mana data yang ingin kita hapus yakni data dari mahasiswa dengan NIM 22012. Oke, kita lihat. NIM 22012 sudah dihapus. Lalu selanjutnya kita akan menghapus dengan limit. Kita akan menghapus beberapa baris dari data pada tabel data mahasiswa dengan cara delete from data mahasiswa order by NIM ascending
limit 2. Maka dia akan menghapus 2 tabel NIM teratas pada data mahasiswa. Sudah hilang. Kita juga bisa menggunakan descending dengan cara delete from data mahasiswa order by name descending limit 2. Maka data yang akan terhapus ialah name terbesar 2 terbesar from data mahasiswa. Of select from data mahasiswa. Sudah hilang. Untuk yang terakhir, kita akan menghapus semua data pada data mahasiswa dengan perintah delete from data mahasiswa. Kita akan mahasiswa empty set karena kita sudah menghapus seluruh data mahasiswa. Sama seperti penggunaan update sebelumnya, untuk delete dan update kita harus menggunakan kondisi atau limit agar kita masih tetap bisa mengontrol data mana yang akan kita hapus atau yang akan kita update. Sekian penjelasan saya mengenai DML. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.